Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai hari ini kita ada semua di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kita ada sampai kuat hari ini juga semua karena penyertaan Tuhan. Betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Untuk itu Tuhan, kami semua mau datang malam hari ini Tuhan Yesus, untuk membawa syukur kami di hadapan tatamu Bapa. Kami mau puji Engkau Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat persekutuan doa Elroy, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau pujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu.
puji Kau di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Kau bertata di atas segala pujian kami malam hari ini Bapa. Ku bersamamu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Dalam tekanan, di dalam badai kehidupan ini Tuhan, kalau kami masih ada bertahan sampai detik ini, semua karena kasih Tuhan. Amin. Yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kau baik Tuhan. Haleluya. Kami percaya di tempat ini Tuhan, kami yang datang malam hari ini akan mengalami segala mujizat yang datang daripadamu Bapa. Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan di tempat ini. Kau baik Tuhan. Percaya Kau bersama-sama kami malam hari ini Tuhan. Kau melawat setiap kami di tempat ini dengan segala kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya Kau baik Tuhan. Glory. Kami puji Kau Tuhan. Glory. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu. amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak. Kami tahu Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Jemaat persekutuan doa Elroy yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik buat Tuhan di tempat ini. Haleluya.
Yesus, terima kasih, terima kasih. Shalom. Shalom. Bapak Ibu siap memuji Tuhan di tempat ini? Saya undang dengan kasih boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Come on. Hey. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Jemaat Persekutuan DAR Roin dikasihi Tuhan, sama-sama hadirkan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit ini, serta sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud. Mari kita menari seperti Daud menari di hadapan Tuhan. Come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Kita yang datang dengan sukacita, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Saya rindu persekutuan doa Eroi. Kita mau angkat pujian ini dengan perasaan sukacita, dengan semangat lebih lagi di hadapan Tuhan. Ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. lebih sungguh. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Sekali lagi ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. amin, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. haleluya, Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Come on. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Saya rindu Bapak Ibu boleh berikan jabat tangan kanan dan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya.
Kita yang mau percaya Tuhan yang kita sembah adalah sumber kekuatan kita. Tuhan kekuatan dan mazmurku, yang gunung penuh keselamatanku. hanya padamu. Padamu hatiku percaya. Tuhan adalah menara perlindungan. Mari kita lompat di hadapan Tuhan. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiap Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Amin. Hey. Kami di sini mau percaya Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kekuatan dan mazmurku, Haleluya. yang gunung penuh keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara kami Tuhan. Dan tempat pelindungan kami. Persekutuan doa Eroi sama-sama lebih tinggi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. lalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun kasih setiamu persekutuan doa Eroi lebih tinggi lagi. selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu Tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami di tempat ini mau percaya Bapa bahwa kasih-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh kembali duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan kita masuk dalam firman Tuhan. Sambil kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percaya Bapa. Kasih-Mu ada di sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu yang terbaik. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Di dalam segala musim yang kami jalani Tuhan. Baik itu buruk Tuhan. Tapi kami percaya Bapa. Kau yang kami sembah adalah sumber segala mujizat. Kami mau datang malam hari ini. Dengan iman percaya kami Tuhan Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat bagiku. Di dalam kekelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Kami percaya Tuhan malam hari ini Bapa. Kami juga mau percaya firman-Mu, tiada yang mustahil Tuhan. Dia pembuat mukjizat yang sejati. Di saat semua pintu tertutup, kami percaya Kau Tuhan yang membukakan kami pintu. Di saat semua jalan kami tertutup Bapa, kami juga percaya Kau Tuhan yang membukakan jalan buat kami Tuhan. Untuk itu kami mau percaya Bapa, Tuhan yang kami sembah adalah sumber segala mukjizat bagi hidup kami. Kau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Saya mau undang sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dengan iman percaya bahwa kita percaya Tuhan sumber segala mukjizat, yang membelah laut, yang teduhkan amin, amin. Kami mau percaya Tuhan. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan rasa syukur. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu pegang hidupku. Kau membuat mukjizat sejati.
tempat ini Tuhan. Kami bahkan percaya mujizat-Mu terjadi di tempat ini malam hari ini Bapa. Terjadi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku datang. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku datang. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi aku percaya ada mujizat. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Amin. 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 Haleluya. 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 Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu mengadakan mujizat-mujizat yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melihat kuasa Tuhan yang ajaib yang menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh menaikkan pujian syukur bagi Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, dengan tubuh, jiwa dan roh kami yang sehat, dengan penuh sukacita, biarlah setiap pujian yang keluar dari mulut, lidah, bibir kami Tuhan, bahkan keluar meluap dari dasar hati kami, boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Itulah tujuan hidup kami Tuhan. Kami hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau berikan hati kami. Kami mau duduk manis. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau siap dibentuk. Kami mau siap diajar oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan. Roh Kudus, mari berikan kami hikmat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan. Pengertian yang benar akan firman Tuhan. Supaya kami tidak salah. Tuhan, kami tidak gagal paham. Kami tidak misunderstanding. Tidak misunderstanding dengan Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kami boleh selalu berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak salah langkah Tuhan. Tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup hamba secara pribadi dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan hamba. Sucikan hamba, kuduskan hamba, bereskan hamba di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bimbing hamba Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidup hamba, mengurapi hamba dengan minyak yang baru, urapan yang baru. Tuhan, nyatakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang agung dan mulia. Berikan hamba rema Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, semuanya dari Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, yang memberikan kekuatan, membangkitkan iman anak-anak Tuhan. Memberikan penghiburan. Firman-Mu Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Engkau beracara. Tuhan, terima kasih. Dan kami akan menerima berkat firman-Mu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah engkau sudah siap diberkati dengan firman Tuhan? Amin, puji Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, segala puji syukur, banyak terima kasih pada Tuhan ya. Kalau saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman-Nya yang dahsyat dan ajaib. Ya saudara yang kekasih, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Edi beserta Ibu yang sudah mempercayakan ya pelayanan ini kepada saya ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya saudara, mari kita belajar firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Kalau sudah dapat, saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Disambung dengan Galatia 5 ayat 1. Yohanes pasal 38. Yohanes pasal berapa tadi? Yohanes pasal 8 ya, ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Sudah dapat semua? Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Yohanes pasal 8. Sudah? Yohanes pasal 8 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekarang kita baca Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Sudah dapat? 1, 2, 3. Merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Tolong jangan duduk dulu, kita kepalkan tangan kita, ya kan? Siapa yang sungguh-sungguh percaya bahwa kita sungguh-sungguh merdeka, pekikkan merdeka 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, 2 ayat yang berbeda, tapi intinya sama ya. Yang mengatakan bahwa kalau Kristus itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Galatia 5 ayat 1 mengatakan bahwa Kristus Yesus memerdekakan kamu dan kemerdekaan itu sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh merdeka. Puji Tuhan. Siapa yang di sini merasakan sungguh-sungguh merdeka? Angkat tangannya. Oh, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kemerdekaan yang diberikan Allah, dianugerahkan Allah kepada bangsa kita, itu adalah kemerdekaan yang sungguh-sungguh ada. Ya. Kemerdekaan yang bersejarah, yang direbut dengan perjuangan yang gigih oleh pahlawan-pahlawan kita. Dengan mengorbankan semua apa yang dia punya, meninggalkan anak, istri, keluarganya, ya, memberikan apa yang dia miliki, ya, untuk kemerdekaan bangsa ini, saudara. Bahkan ada yang sakit-sakit pun terus berjuang. Ya, Bapak Jenderal Sudirman itu sampai ditandu dalam keadaan sakit, saudara. Masuk keluar hutan. Untuk apa? Untuk merebut kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita Indonesia ini. Jadi kemerdekaan itu sungguh, bukan semu, saudara yang kekasih. Bukan rekayasa, tapi itu ada. Karena apa? Karena ada sejarahnya. Bahkan sampai detik ini pun kita sudah melangkah sampai sejauh 79 tahun Indonesia merdeka. Mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa kami, bagi bangsa kita Indonesia ini. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, semuanya tidak akan terjadi. Mustahil bin mustajab. Karena apa? Bayangkan, yang dilawan itu adalah pasukan tentara-tentara sekutu, ya, tentara Jepang yang punya alat peperangan
peperangan yang sangat canggih. Sedangkan Indonesia bondone apa? Bambu runcing. Lah sekarang nih bambu runcing dengan tembakan meriam segala macamnya, tank-tank itu bisa menang apa enggak? Enggak mungkin saudara. Dan karena itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Makanya kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terjadi. Tapi karena kemurahan Tuhan atas bangsa kita, maka Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar. Sekalipun dengan tombak, ya, dengan bambu runcing, bangsa Indonesia bisa mengalahkan tentara Jepang, bisa mengalahkan tentara sekutu dan merebut Indonesia. Ya, saudara, karena apa? Karena bangsa Indonesia ini sudah tidak tahan. Sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun saudara yang kekasih. Dijajah, dijadikan budak, kerja paksa saudara. Tinggal hidup dalam kemiskinan, dalam penderitaan. Tidak bisa menikmati kehidupannya. Moret melarat goblok saudara. Jadi bangsa yang tertindis, jadi bangsa yang tertinggal. Ate sekolah tidak boleh, mau gini tidak boleh, mau gitu tidak boleh. Persis seperti bangsa Israel yang dijajah oleh bangsa Mesir. Disuruh bikin batu bata, tidak dikasih bahannya, tidak dikasih jerami untuk membakar, tidak dikasih makan, tapi target batu bata ratusan harus jadi. Indonesia pun demikian, dalam masa penjajahan ya, suruh bekerja keras membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan, saudara, tanpa makan, tanpa gaji. Kenapa? Harus dikerjakan. Namanya juga kerja paksa, romusya, makan seadanya, iles-iles, ya, barang-barang gemengkoang, ya pokoknya sak ketemunya makanan yang ada di hutan, saudara. Itulah hidup zaman penjajahan. Demikian juga hidup kita ini, saudara. Hidup kita ini juga dulunya diperbudak, ya, diperbudak oleh dosa. Hidup kita ini setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita juga ini keturunan Adam dan Hawa. Itu menanggung dosa. Bahkan sejak kita dalam kandungan ibu, itu sudah dikandung dalam dosa. Karena yang mengandung juga orang-orang yang berdosa. Darahnya juga darah dosa. Bukan darah bangsawan, tapi darah dosa. Karena itu saudara yang kekasih, semua manusia, firman Tuhan katakan, tertulis ya, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang benar, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Semua terbelenggu oleh dosa. Orang yang hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, itu seperti jatuh di dalam endut. Tahu endut enggak ya? Jatuh dalam rawa-rawa, jatuh dalam lumpur. Dan kalau orang jatuh di dalam lumpur, dia tidak akan bisa mentas, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak akan bisa membebaskan dirinya sendiri. Semakin dia berusaha untuk bebas, bergerak, semakin dia bergerak, semakin berusaha, dia tidak akan tambah bebas. Tambah apa? Tambah delep, tambah tenggelam. Begitu juga hidup kita, saudara, yang terikat, terbelenggu, yang tinggal di dalam lumpur dosa. Semakin kita berusaha untuk melepas dari dosa, semakin tidak bisa, semakin terbelenggu. Hidup kita ini dibelenggu oleh dosa. Banyak dosa yang mengikat kita. Setiap hari kita berbuat dosa. Ya, bojoi, ngapusi, nipu, mbati, ya saudara, ngerasani. Apapun yang kita lakukan, marah-marah, bentak-bentak orang, maki-maki orang, nampar orang, gamprat orang. Saudara yang kekasih, dosa yang kita lakukan setiap hari, semakin hari semakin membuat kita masuk di dalam lumpur yang dalam. Kita butuh orang yang bisa melepaskan kita butuh orang yang bisa memerdekakan kita. Saudara yang kekasih, karena itu kita tidak bisa melepaskan diri. Orang yang terikat, terbelenggu dengan rokok, mau berhenti rokok saja susah, saudara.
Orang yang biasa tisani, tipu sana sini, mau berhenti nipu, mau berhenti ngapusi, angel, saudara. Orang yang terikat terbelenggu dengan narkoba, mau berhenti untuk berhenti dari narkoba, angel, saudara. Susah karena apa? Setiap hari ikatan-ikatan rantai-rantai dosa itu semakin mengikat, membelenggu. Kalau yang namanya rantai dosa, saudara, mengikat kita, itu akan membuat kita jadi sesak napas. Ya, enggak bisa ambekan. Namanya juga diikat, namanya juga dibelenggu. Merdeka itu artinya bebas. Bebas itu artinya tidak terikat. Saudara, siapa yang di sini sungguh-sungguh merasa merdeka? Merasa bebas, merasa tidak terikat. Sungguh? Saudara yang kekasih, puji Tuhan kalau kita merasa bebas dan tidak terikat. Tetapi di luar kita masih banyak orang-orang yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan narkoba, terikat dengan hutang piutang, saudara. Orang yang punya hutang, gali lubang, tutup lubang, akhirnya masuk dalam lubang itu. Angel mentase, saudara. Iya kan? Waduh, sesak nafas. Dulu ada mertua adik saya itu, dia suka utang, saudara. Hutang abang retail, abang kredit, semua orang diutangi. Ya, waduh, kalau sudah datang debt kolektornya, katanya jantungnya itu nerodok, saudara, membuat dia ketakutan, redek, saudara. Jadi terus jatuh sakit. Karena apa? Mau bebas dari hutang itu susah. Dibayari nanti bikin utang lagi, saudara. Bu, sampun nggih, sampun dilunasi, empun utang meleh. Nggih, tapi ora kepanggih, saudara. Begitu hutangnya lunas, dia kembali lagi, gali lubang lagi, utang lagi. Sehingga adik saya itu sampai mbowat ya. Mbowat itu apa? Ndak bisa ngomong ya, ndak bisa ngomong. Orang ini loh, mertuaku ini loh, Dek. Wes tak sauri utangnya, mari wes sahur, utang lagi, saudara. Mari sampai apa? Waktu dia meninggal baru mati, saudara. Wes mari dibayari utangnya lagi, wes gak ono sing utang maneh, saudara. Selama dia hidup masih saja gali lubang tutup lubang, saudara. Padahal dia tuh ngomong loh, aku ini jatuh tempo, jantungnya itu nerodok, saudara ya. Semua orang banyak yang terikat. Apa yang sedang mengikat engkau malam hari ini, saudara? Saya tidak tahu. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Saudara yang kekasih, mungkin engkau terikat dengan dosa perzinahan. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu loh. Banyak bapak-bapak mungkin yang meninggalkan istrinya, anaknya, berselingkuh dengan orang lain, saudara yang kekasih. Meninggalkan, menelantarkan anak istrinya, mau lepas dari dia. Aku mau kembali kepada istriku yang mula-mula. Aku mau kembali ke anakku. Sakno mereka itu. Tapi berusaha lepas, tidak bisa, saudara. Tetap digandoli. Saudara yang kekasih. Banyak mereka yang berusaha untuk berhenti rokok. Berusaha untuk berhenti narkoba. Ya, tapi tidak bisa, saudara. Banyak orang napi itu yang masuk dalam penjara. Mereka sudah bebas, merdeka. Keluar dari penjara. Balik meneh. Jatuh ke lubang yang sama. Mereka butuh Yesus. Kalau enggak Yesus yang bebaskan, Yesus yang memerdekakan, pancet ae. Saudara, kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Yesus itu adalah kemerdekaan yang sungguh. Firman Tuhan katakan yang sungguh-sungguh merdeka, yang benar-benar merdeka. Tuhan telah membebaskan kita. Dari apa, saudara? Dari segala belenggu yang mengikat kita. Itu yang pertama. Belenggu-belenggu dosa, rantai-rantai dosa dalam nama Yesus sudah dipatahkan Tuhan di atas kayu salib. Dengan menanggung semua penderitaan dan sengsara. Saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari segala hukuman. Setiap dosa itu ada hukumannya. Ada konsekuensinya. Tidak ada dosa yang tidak ada hukumannya. Semua dosa menanggung pasti ada hukumannya. Seharusnya saya dan saudara yang menanggung dosa itu harus menanggung hukuman, saudara. Tapi puji Tuhan, hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus melalui penderitaannya, kesengsaraannya, saudara yang kekasih.
Yesus menghadapi kesengsaraan yang luar biasa. Dia dicambuk ratusan kali, saudara. Dengan apa? Dengan cambuk yang ujungnya itu seperti kail, seperti ini. Saudara, satu kali cambuk, setelah dicambuk cetar, kail itu akan nancap di kulitnya Yesus. Dan ditarik, krak, robek, saudara. Dan itu berulang-ulang. Saudara yang kekasih, belum lagi Yesus ditinju, ditampar, diludahi, diolok-olok, dihina, saudara. Kepalanya dimahkotai duri. Durinya itu sejengkal-jengkal, saudara. Saudara lihat. Dan kalau duri itu tidak bisa pas, tidak nancep, ditutup palu kepalanya, durinya supaya sampai nancep. Kalau duri itu nancep di atas kepala, pasti saraf-sarafnya di kepala Yesus rusak. Saudara yang kekasih, tidak sampai di situ saja. Lambungnya juga ditikam dengan tombak. Dan darah air mengucur dari lambungnya. Saudara yang kekasih, kakinya, tangannya terpaku. Ada lubang paku di sana. Sudah, kalau kita lihat film The Passion itu ya, itu pasti masih jauh lebih lagi. Karena tubuhnya Yesus tidak kelihatan. Tertutup oleh darah. Belum lagi dipermalukan, ditelanjangi. Saudara yang kekasih. Dan apa yang dilakukan yang terakhir? Saat Yesus minta berteriak, aku haus. Bukan wine, red wine, bukan whisky, bukan es teler, bukan jus yang dikasihkan ke Yesus, saudara yang kekasih. Tapi Yesus diberikan cuka asam, anggur asam. Ya saudara, dan apa yang dipakai untuk memberikan ke mulut Yesus? Adalah hisop. Dan hisop itu saudara yang kekasih, menurut sejarah itu adalah barang yang dipakai untuk cebok waktu itu, saudara. Nah itu dimasukkan, dicocokkan di mulutnya Yesus. Betapa manusia ini merendahkan Yesus. Yesus itu membebaskan kita dari semua hukuman. Itu hukuman yang ditanggung Yesus karena Yesus mau rela menanggung dosa kita. Dan akibatnya yaitu hukuman. Kita yang seharusnya dihukum, yang harus mengalami penderitaan dan siksaan itu, tapi Yesus membebaskan kita. Saudara yang kekasih, puji Tuhan, saya pernah belajar tentang Kids EE. Ya, Kids EE itu adalah ledakan penginjilan untuk anak-anak. Ya, di situ ada cerita ilustrasi, saudara. Jenderal Salmila dari India, ya. Saat menghadapi satu peperangan, mereka harus sembunyi dan membuat camp di sebuah hutan. Ya, karena cadangan makanan itu semakin menipis. Jenderal ini mengumumkan supaya tidak menghambur-hamburkan bahan makanan. Bahan makanan itu harus dihemat sedemikian rupa untuk para pejuang. Saudara, tapi sudah dihemat kok banyak yang hilang ya. Kok berkurangnya banyak ya. Akhirnya jenderal itu memberikan pengumuman, menyuruh perwira-perwiranya untuk menyelidiki siapa yang menggunakan bahan makanan yang banyak. Siapa yang mencuri? Mungkin ada pencurinya, tolong diselidiki. Saudara, awas kalau diketemukan ada yang mencuri, akan dihukum cambuk 50 kali, saudara. Sudah diselidiki, selidik punya selidik, akhirnya ketahuan memang ada yang mencuri, saudara kekasih. Siapa yang mencuri? Ternyata yang mencuri itu mamanya Jenderal Salmila, saudara. Yang sudah sepuh, nyuri, tiap hari dicuri, Akhirnya jenderal ini kan sudah buat pengumuman, kalau orang berdosa maling ya harus dihukum, cambuk 50 kali. Tapi dia juga punya kasih. Lah iki ya apa ya, ibuku sing nyolong. Tapi hukum harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Jenderal Salmila? Dia membuka baju kebesarannya, baju jenderalnya itu. Dikemulno ke mamai, saudara. Dan mamanya itu dipeluk erat. Dan dia perintahkan perwira-perwira itu, cambuk saya 50 kali. Cetar, 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 cetar. Mamanya menangis. Melihat anaknya dicambuk. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita yang seharusnya dicambuk
ratusan kali. Kita yang seharusnya dipaku dan disalibkan, kita yang seharusnya dihina, kita yang seharusnya digampar, kita yang seharusnya menanggung semuanya itu. Yesus menanggalkan baju kebesarannya, Yesus menanggalkan kemuliaannya, dan dia memeluk saya dan saudara. Dia peluk saya dan saudara, dan dia tanggung semua cambukan di punggungnya. Itulah yang terjadi, saudara. Kenapa Yesus katakan, kenapa firman Tuhan di Yohanes dan Galatia ini mengatakan bahwa kemerdekaan itu sungguh-sungguh, kemerdekaan itu benar-benar. Karena Yesus juga tidak main-main, dia mengorbankan semuanya untuk memerdekakan saya dan saudara. Dia tinggalkan tahtanya, kerajaannya, kemuliaannya turun ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat seperti saya dan saudara. Dengan kasihnya, dia melayani saya dan saudara. Dia mau merangkul kita, saudara yang kekasih. Dia bebaskan kita dari segala hukuman. Yang pertama tadi Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari segala dosa. Yang kedua, Tuhan Yesus membebaskan kita dari segala hukuman yang harus kita terima. Yang ketiga, Yesus membebaskan kita dari segala kutuk. Saudara, dosa itu mendatangkan kutuk. Pelanggaran mendatangkan kutuk di zaman Taurat. Kalau kita tidak melakukan Taurat, kita akan dikutuk sampai 7 turunan. Tapi kalau kita melakukan Taurat, kita akan diberkati. Lebih banyak mana? Lebih sering mana? Kita melakukan hukum Taurat atau kita melanggar hukum Taurat? Siapa yang sudah merasa bahwa hidupnya memenuhi hukum Taurat? Tidak berbuat dosa, tidak berzina, tidak menipu, tidak berbohong, tidak menghormati orang tua, semua sudah dilakukan dengan baik. Ada? Saudara, kutuk. Kita melihat waktu zaman Bapak Nuh, Nabi Nuh, yang sudah diselamatkan dari badai, bahtera besar, banjir. Dia dan keluarganya sudah diselamatkan. Dan waktu dia turun, banjir sudah selesai, Bapak Nuh ini bekerja sebagai petani. Dia menanam kebun anggur. Dan apa yang terjadi? Waktu panen, Bapak Nuh ini memeras anggur dan dia minum sampai mabuk. Yang terjadi apa, saudara? Tertidur, mabuk, tertidur dan telanjang. 3 anaknya, 1 anaknya yang namanya Ham, anak bungsunya, melihat papanya tidur. Ham, bapak Kanaan, tertidur, saudara yang kekasih. Dia ceritakan sama 2 saudaranya, Sem dan Yafet. Papa telanjang, mungkin seperti itu ya, sambil ketawa-ketawa gitu ya. Tapi 2 anaknya itu, Sem dan Yafet, mengambil selimut dan berjalan, memalingkan mukanya, tidak menatap ketelanjangan papanya, dan dia tutupkan. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Bapak Nuh bangun dari tidurnya, sadar, dia langsung mengutuk Ham, bapak Kanaan itu. Terkutuklah engkau, diberkatilah Sem dan Yafet. Lahannya, tanahnya, daerahnya akan diperluas. Tetapi Ham, bapak Kanaan itu akan menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Melanggar Taurat, langsung kena kutuk, saudara yang kekasih. Jadi hamba, jadi budak bagi saudara-saudaranya. Tidak ada kebebasan, terikat. Hidup kita juga penuh dengan kutukan-kutukan. Cerita malin kundang yang tidak menghormati orang tuanya, tidak mau mengakui orang tuanya ketika dia hidup diberkati Tuhan. Lupa dengan orang tuanya. Ibunya langsung mengutuk. Terkutuklah kamu jadi batu. Badai besar terjadi dan batu itu terguling. Jadilah cerita legend yang sangat terkenal, malin kundang. Saudara, kutuk dosa itu ada dalam hidup kita kalau kita tidak dimerdekakan oleh Yesus. Tapi puji Tuhan bagi saya dan saudara, Yesus sudah memerdekakan kita dari semua kutuk hukum Taurat. Kita minta, kita patahkan dalam nama Yesus. Segala kutuk dipatahkan dalam hidup saya, keluarga saya, anak-anak saya. Semua kutuk dipatahkan. Kita bebas dari kutuk. Yang mau bebas dari kutuk angkat tangannya.
Lambaikan tangannya, puji Tuhan. Kita bebaskan keturunan kita, anak cucu kita. Jangan lagi kita percaya. Oh, iku bapak iku suka main wedok. Bolak-balik ngerabi. Pasti kok nek aku anakku oleh anak DE, mantu oleh anak DE. Engko DE ninggalno anakku. Bolak-balik kawin. Orang akan takut, saudara. Tapi kalau kita sudah patahkan dalam nama Yesus, anak keturunan kita tidak akan menerima kutuk dosa dari nenek moyangnya. Oh iki wong iki, nek utang gak tau bayar, iku mesti anake ya ngono. Oh iki, mamae mbiyen iku pelacur iki. Engko anak-anake ya ngono, wedok-wedok ayu-ayu tapi gak setia mbek bojone. Ono lanang ganteng titik wis katut. Kuatir. Ya, saudara jangan mempercayai. Dalam nama Yesus, kutuk itu dilenyapkan. Dan yang keempat, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Akibat dosa yang terakhir adalah maut. Dosa mendatangkan hukuman, dosa mendatangkan kutuk, dosa mendatangkan maut, kematian pasti terjadi. Tidak ada orang yang bisa menolak maut, saudara. Tetapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, Yesus memang benar-benar mati untuk kita dan saudara, untuk saya dan saudara. Tapi dia bangkit, memberikan kemenangan, memberikan kehidupan. Kita mati bersama Yesus, kita bangkit bersama Yesus. Karena itu Yesus berkata, percayalah kepadaku. Ya, orang yang mati pun tidak bangkit. Kalau roh Yesus, roh kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tubuhmu yang fana pun dibangkitkan. Amin, saudara. Roh Kudus membangkitkan saya dan saudara dari kematian. Jadi kalau saudara diambang kematian, seperti Daud mengatakan, dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut pun aku tidak takut. Karena apa? Ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan. Makanya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak takut mati, saudara. Siapa yang di sini takut mati? Paulus saja mengatakan, tidak takut mati Paulus itu. Sudah bolak-balik diancam kematian. Berada dalam bayang-bayang maut, dalam lembah maut. Tapi Paulus tidak pernah takut. Berapa kali aku terkapar, perauku kandas. Berapa kali aku dipatok ular. Berapa kali aku masuk penjara. Saudara, tapi terus selamat. Karena apa? Tuhan menyertai. Dan dia bahkan bisa berani mengatakan, mati adalah satu keuntungan. Ya, kalau aku hidup untuk menghasilkan buah. Ya kan, saudara? Kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut mati. Karena kehidupan kekal sudah menanti kita. Amin. Puji Tuhan. Jangan takut. Kita sudah dibebaskan dari 4. Siapa yang merasa sudah dibebaskan dari keempat-empatnya? Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kalau kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, seperti bangsa kita, kalau sudah bebas, sudah merdeka, harus segera dideklarasikan, harus segera diproklamasikan. Ya, waktu Indonesia sudah bebas, sudah merdeka, enggak duduk manis, awes mari berjuang, sudah capek kipas-kipas, enggak. Langsung mereka membuat naskah proklamasi dan langsung segera diumumkan. Proklamasi, dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, menyatakan merdeka. Demikian juga kita harus mendeklarasikan, aku sudah bebas oleh darah Yesus, aku sudah merdeka oleh darah Yesus, aku tidak mau lagi kompromi ditindas oleh dosa lagi. Sayonara, bye-bye. Ya saudara, kita harus membuat deklarasi seperti itu. Sehingga orang-orang di sekeliling kita membuat pengakuan juga. Oh iya, iki indah iki bebas. Biane suka tukaran, ya. Biane suka ngerasani wong. Saiki wis gak. Dunia bisa melihat. Waktu Indonesia merdeka, dunia juga bisa melihat. Indonesia sudah bebas, Indonesia sudah merdeka. Kita juga harus mendeklarasikan diri kita. Sehingga dosa, iblis itu tidak berani mengintimidasi lagi. Loh, kok niku dorong bebas, kok niku sektekku, kok
kon niku sik budakku. No, hari ini aku sudah bebas oleh darah Yesus. Tidak ada lagi dosa yang mengikat saya. Iblis enyah pergi. Saya sudah bebas, sudah merdeka. Yang pertama, setelah kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita harus segera mendeklarasikan. Sehingga orang-orang bisa tahu kalau kita sudah bebas, sudah merdeka. Dan tidak akan mendekati kita, merayu-rayu kita untuk narik lagi dalam dosa. Iblis pun tidak menarik, tidak mengintimidasi kita untuk masuk dalam dosa lagi. Karena kita sudah bebas, kita sudah mendeklarasikannya. Dan yang kedua, kita harus mengisi kemerdekaan itu dalam hidup kita. Jangan duduk manis. Kalau Indonesia setelah merdeka duduk manis, Indonesia akan menjadi bangsa yang tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kalau engkau bermalas-malasan, wes enak, wes merdeka, saya sudah jadi tuan untuk bangsa sendiri. Kipas-kipas, nyantai saudara. Seperti pertandingan kura-kura dan kancil. Ya saudara, kancil larinya cepat, kura-kura larinya lamban. Tapi karena kancil beranggapan, alah mau soku kuro ae kok. Kipas-kipas leye-leye nyantai. Dan akhirnya siapa yang menang? Kura-kura. Jangan kita jadi orang Kristen seperti kura-kura, seperti kancil saudara. Tidak pakai hikmat Tuhan. Setelah dibebaskan, dimerdekakan, tidak berusaha mengisi kemerdekaannya. Malas. Orang yang malas itu dekat dengan kemiskinan. Orang yang malas itu dekat dengan kebodohan. Kalau kamu malas, kamu akan jadi orang yang bodoh. Kalau kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu jadi orang, jadi budak. Iya kan? Indonesia tidak bisa jadi tuan bagi negaranya sendiri. Karena apa? Karena orang Indonesia belum mampu untuk mengelola sendiri semua kekayaan alamnya. Kita berdoa, Indonesia masih berjuang untuk mencerdaskan bangsa Indonesia ini dengan berbagai macam program. Makanya sampai dibuat beasiswa-beasiswa supaya anak-anak ini bisa sekolah. Makanya Pak Prabowo mengadakan program apa? Makan minum gratis, susu gratis. Supaya apa? Supaya anak-anak Indonesia ini bergizi, punya gizi yang tinggi, punya kualitas yang tinggi, mampu bersaing dengan negara-negara lain. Saudara, Tuhan itu luar biasa cintanya sama Indonesia. Kekayaan alam apa yang tidak ada di Indonesia, cari ono. Semuanya ada. Buah-buahan dengan ribuan macam buah itu ada. Hasil hutan, hasil tambang, hasil laut melimpah ruah. Kenapa kok sampai Indonesia kalah sama negara lain? Saudara yang kekasih, harus masih mengimpor padahal itu bahan bakunya diekspor dari Indonesia. Saudara, karena apa? Karena Indonesia belum mampu mengelola sendiri kekayaan alamnya. Jadi masih dieksploitasi. Amerika bisa ngerampok Freeport, hasil tambang emas yang begitu banyak, nikel, benur, hasil kapal-kapal asing masuk ke Indonesia sampai dulu sama Perdana Menteri Kelautan Ibu Susi ditembaki ya, dibom, ditenggelamkan. Karena apa? Karena nyuri, nyolong kekayaan alam Indonesia. Ayo doakan, didik anak-anak cucu kita supaya mereka berani bersekolah, rajin belajar, tidak pegang HP, tidak pegang gadget terus. Jangan cekoki anakmu sama HP. Saudara yang kekasih, bangsa Indonesia sekarang ini akhir-akhir ini menghadapi satu masalah baru. Sebetulnya bukan masalah baru saudara. Zaman saya masih sekolah, masih banyak anak-anak SMA itu yang MBA, married by accident, karena kecelakaan. Belum menikah, belum diberkati, sudah hamil. Dan sekarang tidak hanya anak-anak SMA, SMP, sudah turun sampai ke anak SD. Makanya pemerintah mau memfasilitasi pelajar-pelajar ini dengan kondom. Lah kebangetan saudara. Jangan cekoki anak kita dengan HP. Karena apa? Dengan HP tul. Mau nonton gambar porno yang kayak apa bisa nonton. Tul. Mau lihat blue film kayak apa bisa nonton. Hati-hati saudara. Awasi anak-anakmu. Jangan sampai mereka jadi jatuh dalam dosa perzinahan. Sebelum mereka menikah. Masih SD. Bebaskan anak cucu kita dari roh perzinahan. Merdekakan mereka. Isi kemerdekaan kita ini. Jangan malas, rajin. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah.
Apa yang diprogramkan oleh Bapak Gembala di sini? Pagi doa pagi ikuti, Kamis doa ibadah raya ikuti, Rabu Zoom pemahaman Alkitab ikuti, saudara yang kekasih. Ada som ikuti, ada seminar-seminar tentang firman Tuhan ikuti. Sekarang ini zamannya gadget, saudara. Dengan ini pun kita bisa belajar banyak. Isi pikiran kita ini dengan pujian, dengan penyembahan. Jangan biarkan kita kosong. Kalau tidak, Indonesia ini bablas angin ini, kalah, ditelan oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudara mau mengisi kemerdekaan kita? Ayo kita isi. Berikan kontribusi yang baik buat bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Jangan isoe seperti penonton aja katanya Pak Edi. Kalau penonton itu isane komentar tok, nyalak notok. Ya toh, kalau orang nonton sepak bola, bolanya meleset gak masuk gawang. Oh goblok iki, ngono gak entos. Dendangan ngono iku lho. Tek giring nang kiri, giring nang kanan, taruh dibasokno, jangan langsung tembak. Tapi kalau dia sendiri melakukan bisa ndak? Buyar risokan tambaran, gak dadi apa-apa. Padahal yang bermain itu sudah profesional, sudah latihan tiap hari. Tapi kalah mbek penontonnya, ya toh? Kita juga gitu jadi anak Kristen. Paulus bilang jangan jadi penonton, tapi kita harus jadi pelatihnya, jadi atletiknya. Kita harus berlari mencapai tujuan, sampai garis finish. Tanggalkan semua beban yang ada, lari. Jangan berhenti saudara, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Lari firman Tuhan katakan, kejar kekudusan. Kejar, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita maunya seneng-seneng, kita mau terima tok. Tapi kita enggak mau nyari saudara. Maunya gini, kebiasaan apa? Kebiasaan ngemis. Kebiasaan jalok saudara. Datang mbek Tuhan, Tuhan berkatono aku. Tuhan berkatono usahaku. Tuhan berkatono ini. Tapi nek disuruh ibadah, suruh memuji Tuhan, suruh doa, suruh apa? Males. Tangannya di pangku. Katanya mama, seperti orang yang punya tangan tapi tidak bisa bekerja. Seperti orang yang lumpuh. Punya mata tapi seperti orang picek. Matanya tidak bisa ngelihat. Karena apa? Karena malas. Tuhan sangat tidak suka dengan orang malas. Orang malas jangan dikasih makan kata Tuhan. Jangan buat hidup kita ini malas. Gunakanlah waktumu dengan baik. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Jangan goyah, tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, makanan sehat buat kita. Jangan sampai kita jadi orang yang keropos, ketokane gegah, ganteng, ayu, sehat, tapi dalamnya amsyong. Karena apa? Gak mangan. Iya kan? Gak ada makanan rohani. Tuhan sudah siapkan makanan yang sehat. Baca firman Tuhan setiap hari untuk meneguhkan, menguatkan iman percayamu. Sehingga engkau tidak menjadi anak-anak Tuhan yang kalah. Tidak lagi kembali ke kubangan. Tidak lagi kembali kepada dosa. Tidak lagi kepada lubang yang sama. Tapi biarlah kita melayani Tuhan. Yang kedua, tadi kita mengisi kemerdekaan dengan apa? Masih ingat yang pertama? Deklarasi, betul. Yang kedua dengan apa? Iya, mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan semua yang bisa kita lakukan. Jangan malas, jangan melongo aja, diem saja. Tapi lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga apa saudara yang kekasih? Minta Roh Kudus selalu berkarya dalam hidup kita. Ya, kalau kita giat tok, semangat tok, enggak ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Hidup kita akan ngawur, tidak terarah. Karena firman Tuhan itu adalah arahnya, tuntunan kita, pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada firman, guidebook kita sehari-hari yang harus kita pakai, kita gunakan untuk menuntun jalan hidup kita. Ada Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita, menuntun hidup kita setiap langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbing
pujiku. Sampai kapan? Sampai kita menerima mahkota kehidupan. Berjumpa face to face dengan Tuhan. Sampai dia mengatakan, masuklah hambaku yang setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Siapa yang mau masuk dalam kesukaan Tuhan? Bersama-sama Tuhan. Puji Tuhan, berikan kemuliaan. Haleluya, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas segala kasih anugerah dan kemurahan Tuhan yang telah memberkati bangsa kami Tuhan dengan kemerdekaan yang luar biasa. Pakai Tuhan para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan, bahkan sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, RT, RW, semua Tuhan beri hikmat akal budi. Berikan roh takut akan Tuhan untuk mengisi kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Untuk meraih Tuhan kemenangan demi kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau mau pakai para generasi-generasi muda, anak-anak, para pelajar, berikan mereka hikmat akal budi kepandaian Tuhan. Supaya Tuhan 10 kali lebih cerdas dari bangsa-bangsa yang lain. Agar bangsa kami menjadi bangsa yang cerdas. Oh Tuhan, bangsa yang mampu mengatur negaranya. Bangsa yang mampu mengelola kekayaan alam yang Tuhan sudah anugerahkan bagi bangsa kami. Sehingga semuanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa kami. Untuk mensejahterakan bangsa kami. Berkati Tuhan semua program-program pembangunan. Dalam nama Yesus kami tolak program pembangunan yang macet, mangkrak, yang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Kami tolak, biarlah semua pembangunan berjalan dengan baik, dengan merata di seluruh tanah air kami. Khususnya di Indonesia bagian timur, daerah-daerah yang tertinggal ya Tuhan. Supaya mereka juga tidak merasa dianaktirikan, tapi mereka merasa diperhatikan. Tuhan kehidupannya diperhatikan, mengalami peningkatan hidup sejahtera di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada pemberontakan untuk memisahkan diri dari bangsa kami Indonesia. Tetapi NKRI boleh semakin ditegakkan, semakin dikokohkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana Tuhan ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Mari Tuhan, curahkan hujan keselamatan atas bangsa kami. Jangan binasakan bangsa kami karena mereka tidak mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan adakan revival, satu kegerakan roh yang dahsyat melanda tanah air kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam suku bangsa, ras dan etnis. Biarlah mereka semua bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Membuka pintu hati, mengaku semua dosa dan kesalahan mereka. Dan kami percaya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan pengampunan, mengasihi bangsa kami, mengampuni bangsa kami. Bahkan Kau memberkati bangsa kami, memulihkan bangsa kami, menjadikan bangsa kami bangsa yang besar, bangsa yang cinta Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang beribadah kepada Tuhan yang benar, yakni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah melepaskan kami dari segala dosa, dari segala kutuk, dari segala intimidasi, dari segala hukuman, bahkan dari maut sekalipun. Tuhan sudah membebaskan kami dan Tuhan sudah menjamin kehidupan kami, memberikan kami hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kematian tidak bisa membatasi kami, tapi kami tahu Yesus kami hidup, maka kami juga hidup di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan untuk berjalan bersama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, mengisi kemerdekaan dalam hidup kami, mengisi kemerdekaan bangsa kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semua berguna, bermanfaat, memberkati kehidupan kami, keluarga dan sesama kami, bangsa dan negara kami, terlebih boleh menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan kami Tuhan.
kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua Bapak Ibu yang diberkati oleh firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, kita sudah mendengar firman-Nya, saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung berontak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin ya. Seharusnya dosa ya, kita kematian kedua yang kita harus kita tanggung. Semuanya sudah tanggung di atas kayu salib ya. Bahkan kutuk yang harusnya ditimpakan pada saudara saya, itu Tuhan sudah pikul semua di atas kayu salib. Ya, karena memang orang yang mati karena kutuk itu luar biasa ya. Sungguh dipermalukan ya. Ada 4 akibat kutuk yang seharusnya ditanggungkan pada saudara saya. Ya, ada 4 akibat kutuk yang seharusnya saudara saya itu pikul, tapi semuanya Yesus sudah pikul. Ya, yang pertama kita lihat dalam Ulangan 28 ayat 47 sampai 48 ya. Ada 4 kutuk yang seharusnya kita pikul ya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. 4 kutuk yang harusnya saudara saya tanggung. Yang pertama kutuk lapar. Ya, Yesus mati dengan nanggung kutuk pertama, kutuk lapar. Sejak dia ditangkap sampai dia di atas kayu salib, berhari-hari itu tidak pernah dikasih makan. Laparnya luar biasa. Ya, jadi seharusnya saudara dan saya tidak bisa makan. Ya, kutuk lapar itu dia tanggung. Tidak bisa makan capcay sebetulnya, tidak bisa. Ya, fuyung hai, barongsai itu tidak bisa sebetulnya. Ya, harusnya ya. Tapi semuanya Tuhan sudah tanggung. Dan juga mengenang kutuk haus katakan. Maka di dalam Yohanes 19 kalau tidak salah ya, ayat 29 dan 30 ya, Yohanes 19 berkata, Yesus berkata aku haus. Ya, kenapa? Sejak dari awal dia ditangkap sampai ya dia disalibkan, dia mati di kayu salib, tidak pernah dikasih minum. Kena terik ya, panas yang luar biasa, hausnya luar biasa, tidak dikasih minum. Orang yang mati sengsara adalah orang yang mati kehausan. Itu Yesus sudah tanggung. Ya, seharusnya kita tidak bisa minum, tapi karena Yesus sudah tanggung di atas kayu salib, makanya bisa minum es degan, iso. Ya, bisa es campur. Dulu tidak bisa sebetulnya. Ya, Yesus sudah tanggung. Dan yang ketiga juga Yesus menanggung apa? Kutuk telanjang. Kalau kita bisa pakai jam, bisa pakai baju bagus, ya sebetulnya tidak bisa, harus telanjang sebetulnya. Itu semua Yesus sudah tanggung di kayu salib. Ya, Yesus di kayu salib itu dia telanjang itu, dilepas semuanya. Ya, dia tanggung semua telanjang kita di atas kayu salib. Itu semuanya dia. Yang terakhir dikatakan dia kekurangan akan sekalian hidup kere.
Tidak punya sukacita dan misalnya tidak punya apa-apa, kere. Ini ya kekurangan segala. Harusnya hidup kere kita. Tapi sudah tanggung kekerean kita di atas dari salib. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Luar biasa. Ya. Oke, untuk pengumuman kita untuk bersyukur, terima kasih ya, terutama atas kita bersyukur sama Tuhan kalau kemarin hari Selasa saya sudah transfer ya, karena sudah Tuhan cukupi untuk sewa ini ke depan ya, kita sudah untuk ke depan, terima ya, Tuhan memberkati ya. Nah nanti kita ucapan syukur itu kita akan satukan dengan ucapan syukur nanti Gary menikah itu ya, di sini. Dan saya undang juga sama ibu yang pemilik ini. Dan mudah-mudahan dia bilang kalau tidak ada kesibukan dia datang ya. Kita doakan supaya dia datang juga. Ya, kita bersyukur ya. Sudah Tuhan perpanjang ya. Dan kita doakan ke depannya jangan sewa lagi. Ya, enggak tahu caranya Tuhan piye pokoknya. Pokoknya tidak sewa Tuhan. Jadi milik sendiri. Sama yang di sebelah itu yang kosongnya yang kasihnya. Jadi gini ya. Enggak tahu. Ya. Nanti kita jadikan satu, kita berdoa jadikan satu, lalu kita buat gedung yang besar sekalian untuk sekolah Alkitab. Iya gitu. Karena ada calon yang di rektornya nanti sini. Ya. Jadi kita doakan ya, kita supaya ada sekolah Alkitab di sini ya. Dan duit aja belum ada, tapi ya, gimana dari dananya dari mana? Enggak tahu. Dari Tuhan ya. Karena Ayub 33:14 berkata, Tuhan banyak cara untuk memberkati. Enggak tahu caranya Tuhan piye, enggak tahu. Yang penting doa. Ya. Amin. Ya. Orang yang bagus aja dengan harga murah dikasih kok. Luar biasa ya, apalagi apa yang mau dikasih untuk sekolah Alkitab. Oh, pasti Tuhannya kasih yang terbaik. Amin. Kita tetap doakan ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu untuk perpanjangan sewa ini. Tuhan memberkati ya. Dan juga tanggal 27 ya, kita ada pelayanan di penjara ya, 27 ya. Pagi, karena kita pagi jadi lebih pagi ya, yang ikut nanti lebih pagi lagi. Oke, dan juga tetap kita bantu doa untuk Pak Budi Lembono ya, supaya Tuhan pulihkan kesehatannya, juga Ibu Daud ya yang baru keluar rumah sakit, dan juga Ibu Erna ya, bantu doa terus ya. Oke, ya untuk itu sementara saya juga ada undangan nanti tanggal 1 ya, kalau tidak salah tanggal 1 sama tanggal 31 Agustus tanggal 1 September. Kita diundang ya untuk pelayanan di gereja di Desa Wuwuk ya, di Tulung Agung. Di sana ada panti asuhannya, ada gerejanya besar, juga ada komunitas ini hamba-hamba Tuhan Gunung Kawi, sekitar Gunung Kawi itu. Mereka akan ibadah, nanti minta kita yang layani. Ya, kita doa ya supaya kita bisa jadi berkat. Oke, kita bangkit berdiri, tangan tutup. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan mendengar doa, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini, sebagaimana kami ada, bahkan kalau kamu masih bisa bernafas gratis cuma sampai saat ini, sehat kuat,
itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Dan kami juga bersyukur kalau juga Tuhan tempat ini bisa diperpanjang untuk ke depan. Itu semuanya kasih dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu kerinduan kami semua jemaat El Roy Tuhan, kedepannya kami tidak sewa lagi. Bahkan tempat yang ruko yang rusak di sebelah dan tanah yang kosong juga di sebelahnya lagi, kami punya kerinduan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, anugerahkan bagi kami untuk kami bangunkan, Tuhan bangunkan bagi kami Tuhan satu gedung yang besar untuk tempat pelayanan PDL Roy dan pastorinya, juga untuk sekolah Alkitab. Kami terima kasih Tuhan, dan semua yang Tuhan sudah selalu jadikan selalu berkat untuk semua, kembalikan lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa juga untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Ibu Indah, berkati Tuhan bersama suami Pak Yundri, berkati mereka suami istri, kekuatan, kesehatan, tambah-tambah mereka, semua pelayanan mereka disertai terus dengan tanda ajaib. Tuhan, hidup mereka, pelayanan mereka sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, banyak bangsa, suku bangsa, umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Semua kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga tim musik yang sudah bersama WL, yang sudah bersama singer juga, yang sudah memberkati kami. Tuhan memberkati dengan lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa setiap kerinduan kami Tuhan, kami dalam tangan Tuhan, baik untuk sekolah Alkitab dan tempat ibadah yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, baik untuk Pak Budi Lembono Tuhan, Tuhan yang sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Oleh Bilu Tuhan sembuh, pulih sehat kuat dalam nama Ibu Daud, Tuhan Ibu Erna juga Tuhan yang jamah dan sembuhkan Ibu. Oleh Bilu Tuhan sembuh, Ibu Sertian juga Tuhan yang pulihkan kesehatannya, di mana dia sedang untuk ke depan mungkin akan operasi lagi untuk matanya. Tuhan yang berikan, Tuhan yang memberkati, terus berkarya supaya dia mulai memiliki kesembuhan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan keuangan, ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pekerjaan bisnis Tuhan yang campur tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan yang cukupkan semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka berhasil, sukses Tuhan. Tambah-tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan, dan juga semangat belajar. Tambah-tambah mereka dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, mereka boleh raih dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan semua program-program PDL Roy, baik itu doa pagi dari Senin sampai Sabtu, dan juga ibadah raya dari pusat sampai cabang-cabangnya, ibadah YouTube, bahwa juga ibadah Zoom, yaitu pemahaman Alkitab pada hari Rabu, doa puasa, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibadah sekolah minggu juga Tuhan yang memberkati. Satu kerinduan kami ke depannya ada ibadah juga pemuda remaja Tuhan, untuk semua kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan yang selamatkan negara bangsa kami Tuhan. Pemerintahan yang ada saat ini Bapak Joko Widodo diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Terima kasih Tuhan, berikan kedamaian. Kami mendengar sore tadi ada demo, Tuhan memberikan semua kedamaian, ketenangan di negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tambah-tambahkan kami kerendahan hati, bergandeng tangan sama-sama melayani Tuhan. Dan satu kerinduan kami Tuhan, setiap ibadah PDL Roy dimanapun dia dilakukan dan kapanpun dilakukan, layakkan kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu dalam beribadah melalui PDL Roy dan hamba-hamba Tuhan yang melayani PDL Roy. Layakkan kami supaya kami layak untuk beribadah melayani Tuhan di atas segala Tuhan Raja di atas segala Raja, Tuhan Dokter di atas segala dokter yang ajaib, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Sehingga Tuhan, ibadah kami sungguh berkenan di depan Tuhan, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi dalam setiap ibadah pelayanan El Roy. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan kemenangan revival terjadi melalui pelayanan PDL Roy. Karena Roh Kudus bisa berkarya, Roh Kudus urapi dengan kuasa urapan Kudus Tuhan. Dan puji, hormat, syukur bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyertai
menyediakan bagi berkat makanan dan minum. Sebelum kami menikmati, sucikan kuduskan firman Tuhan, urapi dengan kuasa urapan, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan, tambah-tambah untuk melayani Tuhan lebih lagi. Kami juga menyerahkan Gary dan Agatha yang akan menikah Tuhan. Berkati persiapan-persiapan mereka dan siapkan hati dan hidup mereka sebagai siap masuk dalam pernikahan yang kudus Tuhan. Dan juga rumah tangga mereka harmonis Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan rencana pelayanan PDL Roy Pondok Chandra bersama Perak Tuhan di 2 bulan sekali di Kamis awal bulan untuk ibadah praise and worship. Tuhan yang memberkati semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, berkati serta lindungi, tibakan selamat di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami terima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari kisah Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus dan kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.